Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang menerapkan konsep tentang diagnostik kesulitan belajar. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Guru Syida dan di samping kanan saya Nur Amalia. Dan di samping kiri saya Nabila Rahdia Zahra, dan yang paling ujung adalah Firdaus Arsyad. Baik, langsung saja yang akan membacakan latar belakang beserta rumusan masalah dari materi kami, yaitu saudari saya Nabila Rahdia Zahra. Saya persilahkan dengan hormat. Latar belakang kesulitan belajar merupakan kondisi yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami, menguasai, dan menerapkan materi pembelajaran secara optimal. Untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif, guru perlu memahami penyebab dan karakteristik kesulitan belajar melalui diagnostik yang tepat. Penerapan konsep diagnostik kesulitan belajar bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan belajar secara sistematis, sehingga intervensi yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Dengan demikian, penerapan konsep ini tidak hanya meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga membantu perkembangan potensi dan motivasi belajar siswa secara menyeluruh. Adapun rumusan masalah, yang pertama, menjelaskan konsep dasar diagnosis kesulitan belajar. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah dalam diagnosis belajar. Yang ketiga, menjelaskan penerapan tindak lanjut diagnosis kesulitan belajar. Adapun tujuan, pertama, untuk memahami konsep dasar diagnosis kesulitan belajar. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah dalam diagnosis belajar. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan tindak lanjut diagnosis kesulitan belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi beberapa rangkaian materi yang akan kita bahas di materi kita. Adapun pembahasan pertama dan kedua yaitu akan dijelaskan oleh saudari saya Nur Amalia. Kepadanya saya persilahkan dengan hormat. Saya akan menjelaskan pengertian diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis untuk menemukan jenis, tingkat, dan penyebab kesulitan yang dialami siswa dalam belajar. Diagnosis ini dilakukan melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara, tes, dan analisis hasil belajar. Sedangkan menurut para ahli pendidikan, diagnosis kesulitan belajar tidak hanya berfokus pada menemukan kelemahan siswa, tetapi juga mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan untuk membantu keberhasilan belajar. Yang kedua, langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama itu, identifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan tes. Yang ketiga, menganalisis data untuk mengetahui penyebab kesulitan. Yang keempat, menentukan diagnosis berdasarkan hasil analisis. Yang kelima, merencanakan tindakan perbaikan atau program remedial. Dan yang keenam, melaksanakan tindak lanjut untuk mengevaluasi hasilnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah tadi pembahasan yang dibacakan oleh teman saya, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari saya Firdaus Arsyad. Kepadanya saya persilahkan dengan hormat. Adapun bagian C, tindak lanjut diagnosis kesulitan belajar. Setelah kesulitan belajar siswa berhasil diagnosis, langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, memberikan program remedial, mengulangi materi yang belum dipahami, memberikan latihan tambahan sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, memberikan bimbingan belajar, membantu siswa memahami cara belajar yang efektif, memberikan motivasi agar siswa lebih semangat belajar. Yang ketiga, menyesuaikan metode pembelajaran, menggunakan metode mengajar yang lebih sesuai dengan kemampuan siswa, memanfaatkan media pembelajaran yang menarik. Yang keempat, melibatkan orang tua, menginformasikan kondisi belajar siswa yang kepada orang tua, mengajak orang tua mendampingi dan memantau belajar di rumah. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyediakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung, mengukir gangguan yang dapat menghambat konsentrasi siswa.
Yang keenam, melakukan evaluasi berkala, memantau perkembangan siswa setelah diberikan bantuan, menyesuaikan program perbaikan jika hasilnya belum optimal. Penerapan tindak lanjut di diagnosis kesulitan belajar. Tindak lanjut merupakan langkah untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar. Bentuk tindak lanjut program remedial, bimbingan belajar, konseling, pendampingan individual, penggunaan metode pembelajaran yang lebih sesuai. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi beberapa pembahasan yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tersebut yaitu diagnosis kesulitan belajar adalah proses mengidentifikasi dan Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi yaitu diagnosis kesulitan belajar adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis masalah belajar siswa untuk menemukan solusi yang tepat. Langkah diagnosis meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, penetapan diagnosis, dan penyusun program bantuan. Tindak lanjut dilakukan melalui remedial, bimbingan, konseling, dan strategi pembelajaran yang sesuai agar kesulitan belajar dapat diatasi secara efektif. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya tutup presentasi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.